Sesuai aturan terbaru, di sini ada 7 syarat wajib agar bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 itu bisa cair. Nah, di sini pastikan kita sudah sesuai dengan 7 syarat yang ada di sini agar bantuan PKH kita itu bisa cair, bisa masuk ke dalam rekening kita. Nah, kira-kira 7 syarat tersebut apa sajakah? So, untuk informasi secara lengkap, pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru dan juga akurat terkait program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update, akurat dan valid di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk 7 syarat ya agar bantuan PKH kita itu di tahap 1 bisa cair pada tahun 2023 ini pastinya. Nah, tentu saja ini berlaku untuk seluruh tahap ya di tahun 2023 ataupun bisa dikatakan sepanjang tahun kita harus sesuai dengan syarat yang ada di sini agar bantuan PKH kita itu bisa cair. Karena untuk informasi dari pemerintah pusat ya teman-teman, untuk data terpadu kesejahteraan sosial ataupun data di DTKS itu akan diupdate, akan diperbaharui setiap bulannya. Nah, jadi kemungkinan besar saja akan ada perubahan setiap bulannya dan setiap tahapnya. Jadi pastikan teman-teman sudah sesuai dengan semua syarat di sini agar data kita itu tidak dirubah ya teman-teman. Entah itu mungkin yang sebelumnya terdaftar sebagai PKH bisa saja dihapuskan karena sudah tidak sesuai lagi dengan syarat penerima bantuan PKH di tahun ini. Oke sobat, langsung saja untuk yang pertama. Tidak termasuk dalam pendataan SAGIS atau sanggahan di aplikasi Cek Bansos. Nah, di mana untuk aplikasi Cek Bansos itu ada yang namanya menu sanggah. Apabila ya kita itu tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, mungkin saja dianggap kaya. Dan apabila mungkin dari pihak tetangga kita ataupun pemerintah desa kita jika melaporkan melalui aplikasi tersebut untuk menyanggah atau melaporkan kita itu sebenarnya nggak pantas loh untuk menerima bantuan PKH. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman. Nah, untuk video tutorialnya mengakses fitur sanggah dan usul di data pusat DTKS, kita bisa menggunakan aplikasi ini dia teman-teman, Cek Bansos ya. Nah, untuk video lengkapnya di sini sudah kita upload juga dan linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Karena di sini jika nama kita ada yang menyanggah, nanti keterangannya akan ada keterangan mengundurkan diri atau dinyatakan tidak layak ya. Dan yang tentu saja di sini untuk melakukan penyanggahan ataupun melaporkan kita itu tidak layak ya, memberikan bukti mungkin saja dengan foto rumah ataupun keadaan di rumah kita. Lanjut di sini untuk syarat yang kedua yaitu data penerima harus padan atau sinkron. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Data yang ada di kartu KKS atau data KYC yang diperbankan harus sama persis dengan yang ada di KTP. Nah, jangan sampai nanti ada perbedaan huruf, tanda baca, ataupun yang lainnya. Dan harus sama dengan kartu keluarga juga. Karena di sini apabila data yang ada di KKS, di rekening bank, itu berbeda dengan yang ada di KTP, ini juga bisa menyebabkan sebuah kendala untuk pencairan bantuan tersebut. Nah, jadi pastikan apabila di sini teman-teman itu melihat namanya tidak sesuai yang ada di KTP dengan di perbankan, kita bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Contohnya jika yang salah itu di bank, ya kita bilang saja pada banknya untuk merubahnya, atau kita juga bisa melaporkan kepada pendamping sosial kita. Oke, lanjut di sini untuk syarat yang ketiga.
Status pekerjaan KPM harus sesuai dengan kriteria yang layak menerima bansos. Nah, ini penting ya teman-teman, karena untuk status pekerjaan di penerima bantuan sosial itu ada kriterianya, ada ketentuannya. Nah, apabila sesuai dengan ketentuan sebagai penerima bansos itu tentu saja bantuannya bisa cair di tahun 2023. Dan apabila ada yang mengalami perubahan status pekerjaan, contohnya seperti ini. Dulunya kita cuman petani. Nah, lalu kita mendaftar sebagai ASN ataupun Polri, ternyata keterima. Nah, pada saat keterima maka data tersebut akan dihapuskan ya teman-teman. Nah, untuk informasi lainnya ya terkait golongan yang tidak bisa menerima bantuan juga sudah kita upload, ini dia yang datanya dihapus ya teman-teman. Nah, nanti untuk link video ini kita masukkan dalam kolom deskripsi, silahkan teman-teman cek juga untuk video tersebut. Jadi di situ ada data yang dihapuskan karena tidak sesuai ya untuk pekerjaannya itu tidak cocok sebagai penerima bantuan sosial dan datanya dihapuskan dari daftar penerima bantuan sosial. Lanjut di sini untuk yang keempat, masih memiliki komponen PKH. Nah, di mana untuk komponen PKH itu dibagi menjadi beberapa komponen. Ada komponen kesehatan seperti ibu hamil, anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Lalu di sini ada komponen pendidikan kategori anak SDMI sederajat, anak SMP MTS sederajat, anak SMA MA sederajat ya. Lanjut di sini untuk komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial, ada kategori lanjut usia, lalu penyandang disabilitas. Nah, apabila dari KPM itu sebenarnya adalah yang tergolong layak untuk menerima bantuan. Tetapi jika tidak memiliki komponen PKH maka tidak memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Karena di sini untuk komponen PKH ini juga wajib terpenuhi ya teman-teman. Lanjut di sini untuk yang kelima, sesuai syarat dengan kriteria penerima komponen di PKH. Nah, maksudnya seperti ini. Dari kriteria penerima manfaat PKH itu, contohnya komponen pendidikan ya teman-teman. Jika anak tersebut tidak masuk di data sekolah atau Dapodik, maka dianggap anak tersebut tidak sinkron dengan data di DTKS. Nah, jadi apabila ada yang memang benar-benar layak dibantu dan memang memiliki komponen dari PKH di salah satu yang ini dia, tetapi contohnya di komponen pendidikan ini ya. Nah, anaknya itu tidak terdaftar ya teman-teman di sekolahan atau di sekolahnya itu tidak didaftarkan di Dapodik. Nah, maka di sini tidak bisa disinkronisasikan dengan data penerima bantuan anak sekolah ataupun PIP ya. Karena di sini akan dilakukan sinkronisasi pemadaan data lagi. Bagi yang memiliki kategori mungkin komponen kesehatan, kategori komponen pendidikan ataupun komponen kesejahteraan sosial dan memang benar-benar layak untuk dibantu, itu segera laporkan ke pihak desa ataupun pendamping sosial yang ada di daerah teman-teman itu. Kita laporkan kalau kita itu memiliki komponen untuk mendapatkan PKH dan layak untuk dibantu. Nah, kita juga bisa mendaftarkan diri kita, mengusulkan diri kita untuk mendapatkan bantuan sosial yang videonya sudah kita upload, ini dia. Kita bisa mendaftarkan diri online, kita mengusulkan diri kita secara online dan tentu saja melalui aplikasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lanjut di sini untuk syarat yang keenam. Nah, ini khusus untuk komponen ibu hamil dan disabilitas berat ya teman-teman. Nah, jadi untuk komponen ibu hamil dan disabilitas berat ini harus terdaftar di DTKS karena harus diinput secara manual. Nah, di mana di sini cukup melapor ke pendamping sosial di desa atau di kelurahan. Apabila memang sudah sesuai dengan syarat penerima bantuan sosial dan layak dibantu, lalu sesuai dengan kategori yang ada di sini, ibu hamil ataupun disabilitas berat, nanti akan diproses untuk pencatatan secara manual melalui pendamping sosial yang ada di desa maupun di kelurahan. Lanjut di sini untuk syarat yang terakhir.
tidak termasuk dari data yang tidak melakukan transaksi selama 3 kali berturut-turut di tahap sebelumnya. Nah, apabila di tahap sebelumnya itu terdaftar sebagai penerima bantuan, tinggal mencairkan saja tetapi tidak melakukan pencairan, tidak melakukan transaksi, maka tidak diberi bantuan lagi karena dianggap sudah tidak membutuhkan. Nah, jadi poin yang ketujuh ini sangat penting sekali ya bagi yang sudah terdaftar di bantuan sosial itu wajib transaksi, teman-teman. Nah, dan di sini juga untuk informasi terkait pencairan. Nah, biasanya kita selalu update ya di dalam channel kita ini supaya teman-teman itu jika bantuannya cair tidak terlewatkan dan kita tidak melewatkan untuk transaksi supaya untuk bantuan sosial kita itu tidak dicabut oleh pemerintah pastinya. Nah, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk mendapatkan informasi yang update di program bantuan pemerintah ya teman-teman, karena tentu saja banyak informasi penting yang akan kita sampaikan melalui channel kita ini. Nah, oke sobat, sekian informasi dari kita, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan saya akhir dalam kesempatan video kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.